Shalom, puji nama Tuhan, luar biasa hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua dalam berkat Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dan di dalam kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini kita merindukan hadirat-Nya, kita merindukan persekutuan dengan Tuhan. Marilah kita bersama-sama, kita akan naikkan ucapan syukur kita dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami datang di hadirat-Mu saat hari ini. Kami rindu Roh-Mu mengerjakan hidup kami. Kami rindu hadirat-Mu selalu ada dalam hidup kami. Bahkan Engkau hadir dalam setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya, biarlah ibadah yang kami kerjakan hari ini benar-benar mengandung kuasa yang daripada-Mu. Berkaryalah ya Roh Kudus atas hidup kami, sehingga apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan untuk Tuhan benar-benar layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pujian yang kami naikkan memberikan kekuatan dan semangat yang baru buat kami. Bahkan kami yang sakit beroleh kesembuhan, dan kami yang mengalami persoalan masalah, Tuhan memberikan kemenangan buat kami. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus.
dengan ucapan syukur kepadamu, karena hati kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Bahkan lebih lagi kami rindu untuk mengenal-Mu lebih dalam Tuhan. Terima kasih buat karya dan kasih karunia-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, hatiku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat, Kau lihat isi hatiku. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya, 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 amin. Puji nama Tuhan. Biarlah hari ini kita mau yang terbaik buat Allah kita, amin. Katakan kanan kirimu, ayo jangan lelah kita bekerja di ladangnya Tuhan, amin. Haleluya. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang
kita senantiasa bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan atas hidup kita. Haleluya.
Shalom saudara-saudara, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih saat ini Tuhan kami boleh ada bersama-sama, kami boleh berdiam diri di dalam hadirat-Mu bersama-sama, kami dikuatkan melalui pujian yang telah kami naikkan. Dan saat ini Tuhan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami, firman-Mu memberikan peneguhan bagi kami, firman-Mu yang membuat kami kuat sampai selama-lamanya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem Besim Amasiya Amar Adonai Sabaoth. Salam sejahtera bagi kita semua, salam berbahagia, salam sukacita, dan salam diberkati Tuhan. Khususnya saya sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan GPI Siloam, Pare, Kediri, dan juga khususnya bagi Gembala Sidang Bapak Pendeta Markus STH. Terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada hamba-Mu ini. Sedikit memperkenalkan, nama saya Pendeta Frenche Talalo, GKPR Surabaya, Jawa Timur. Puji Tuhan saudara, pada hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita langsung membuka firman Tuhan dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya, Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ya, firman Tuhan pagi hari ini berbicara mintalah akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah pintu akan dibukakan. Apa yang dimaksudkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus sendiri, yang dikatakan mintalah, carilah, dan ketoklah. Secara hurufiah kita langsung bisa menerjemahkan bahwa minta Tuhan kasih, cari pasti kita dapat, ketuk Tuhan buka pintu. Tapi mari kita melihat di sini esensi daripada meminta. Ya, mengapa dasarnya Tuhan berkata mintalah maka akan diberi? Ini meminta ini bukan orang yang sembarang meminta, tapi orang yang dikenal oleh Allah, dikasihi oleh Allah, disayang oleh Allah, sehingga Tuhan berkata mintalah kepada dia maka akan diberi. Dengan dasar apa Tuhan berkata seperti ini kepada orang Israel? Ya, karena dasarnya orang Israel itu terjadi sesuatu hal dalam kehidupan mereka ketika menghadapi suatu masa transisi, yaitu percaya kepada Elohim, Bapa leluhur yang disembah orang Yahudi, dan juga berhadapan dengan Yesus. Untuk mengenal Yesus, untuk menyembah kepada Yesus, maka inilah yang dijelaskan oleh Yesus dalam hal meminta. Kenapa demikian? Mari kita lihat di pasal yang ke-6 itu dijelaskan hal meminta situ. Karena ada dasarnya. Dasar inilah yang berkata mintalah. Kenapa yang terjadi kepada orang Israel? Yang terjadi kepada orang Israel itu di pasal 6 mulai ayat ke-25. Ya, di situ dikatakan janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Ya, dasar di Tuhan Yesus mengatakan memintalah karena ada sesuatu yang terjadi kepada orang Israel, yaitu di pasal 6 ayat 25, janganlah khawatir akan hidupmu. Ternyata banyak yang terjadi kekhawatiran dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu. Kekhawatiran di sini yang terjadi adalah satu kegelisahan. Kegelisahan di sini adalah satu kegentaran. Kegentaran di sini adalah satu kecemasan. Ya. Kecemasan adalah sesuatu yang terganggu atau sesuatu yang mengganggu dalam kehidupan mereka. Sehingga terjadilah yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran hidup. Ya. Dasar kekhawatiran hidup bagi mereka adalah soal dijelaskan di situ. Ayat 25 selanjutnya. Apa yang hendak kamu makan dan apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu pakai dalam tubuhmu. Jadi kekhawatiran di sini adalah karena soal makan, minum, pakaian yang mereka mau pakai dalam tubuh.
Berarti kekhawatiran di sini makanya berkata mintalah karena ada sesuatu yang mereka khawatirkan dalam hidup, yaitu soal kebutuhan. Kebutuhan makanan, kebutuhan minuman, kebutuhan pakaian, kebutuhan keuangan maupun kebutuhan pekerjaan. Disinilah muncullah yang namanya khawatir. Berarti yang dilihat dalam kehidupan mereka hanya pola hidup makan, hanya dilihat pola hidup kebutuhan. Yang hanya dilihat adalah pola hidup bagaimana kita bisa bertahan. Oleh karena itu Yesus berkata, mintalah. Ya karena dasarnya mereka memiliki sesuatu hal yang khawatir. Kekhawatiran akan hidup, kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran apa yang akan kita tempuh nanti. Apalagi di masa seperti ini, masa pandemi seperti ini yang belum berlalu, banyak terjadi kekhawatiran-kekhawatiran, baik kepada anak-anak Tuhan maupun kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau kepada hamba-hamba Tuhan ya mengenai persembahan, pemasukan sudah semakin berkurang, perpuluhan sudah sedikit. Inilah yang terjadi kekhawatiran-kekhawatiran di masa yang akan datang nanti. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kekhawatiran dalam hidup, apalagi hamba Tuhan. Hamba Tuhan mengalami kekhawatiran di sini adalah mengalami kekhawatiran akan hidup. Hidup mereka apa? Kalau melayani tidak dapat apa-apa. Kekhawatiran akan apa? Berkat. Berkat di sini menunjukkan kepada upah. Dan berarti kekhawatiran di sini menunjukkan melayani karena berdasarkan upah saja. Nah inilah yang terjadi. Maka Yesus berkata minta. Dengan punya dasar Yesus berkata demikian. Karena yang terjadi kepada orang Israel adalah kekhawatiran. Kekhawatiran mereka di sini menunjukkan di ayat yang ke-30 adalah karena orang yang kurang percaya. Di ayat yang ke-30 itu dikatakan orang yang kurang percaya di pasal 6 ayat yang ke-30. Mengapa mereka khawatir? Ya, mereka khawatir karena mereka orang yang kurang percaya di pasal 6 ayat ke-30. Jadi kekhawatiran ini karena memiliki sesuatu dasar yaitu kurang percaya. Kurang percaya akan hidup, kurang percaya akan pendapatan, kurang percaya akan penghasilan, kurang percaya kepada Yesus Kristus sehingga pendapatan berkurang, penghasilan berkurang, pekerjaan susah karena kurang percaya. Itu yang membuat khawatir. Kenapa mereka tidak percaya? Iya, karena di ayat yang ke-32 sangat dijelaskan di situ. Apa dikatakan di ayat 32? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti apa? Mereka tidak mengenal Allah. Jadi yang tidak percaya di sini adalah orang yang tidak mengenal Allah. Tahu Allah tapi tidak mengenal Allah secara pribadi. Kenal Allah tapi tidak mengetahui Allah secara pribadi. Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Mereka yang memiliki kekhawatiran. Ya. Karena mereka berpikir bahwa dasar hidup adalah lebih penting daripada mau mengenal siapakah Bapa itu, siapakah Yesus itu, siapakah Tuhan yang mereka sembah. Ternyata bangsa ini adalah bangsa dikategorikan yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang khawatir, firman Tuhan berkata adalah orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang takut masa depan adalah orang yang tidak mengenal Allah. Orang khawatir hari esok adalah orang yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu apa dijelaskan? Mintalah. Karena ada dasarnya. Tuhan berkata mintalah. Karena khawatir tidak, karena khawatir pun firman Tuhan berkata apa? Ayat 34, saya bacakan ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok bukan kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi khawatir akan hari esok. Yang dikhawatir hari esok. Kenapa hari esok yang dikhawatir? Karena firman Tuhan berkata, dengan kekhawatiran tidak akan menambahkan atau mengurangi satu hasta. Mengurangi satu hasta. Tidak akan menambah satu hasta. Dengan khawatir mengurangi satu hasta. Yang artinya Tuhan panjangkan umur. Tapi karena khawatir menimbulkan satu hasta. Mengurangi satu hasta. Karena dasarnya khawatir. Khawatir di sini datang dari ketidakmampuan berpikir. Khawatir di sini datangnya dari pikiran-pikiran yang berpikir terlalu negatif. Mau makan apa besok? Besok mau bagaimana? Besok mau dapat apa? Melayani dapat apa? Melayani Tuhan dapat apa? Bekerja untuk Tuhan dapat apa?
Jadi seorang pengkhotbah dapat apa? Menjadi seorang pemain musik dapat apa? Menjadi seorang pemimpin pujian dapat apa? Kekuatan ini ada dalam pikiran, dalam konteks pada saat melayani. Itu pun terjadi kepada banyak hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan. Karena dasarnya sudah khawatir akan hari esok. Kalau saya melayani dapat apa? Berarti hamba Tuhan seperti ini, pelayanan seperti ini adalah pelayanan upahan. Pelayanan hanya mengejar berkat. Pelayanan hanya mengejar upah saja. Bukan mencari Tuhan, tapi malah mencari berkat. Ya, mari kita lihat yang kedua. Apa yang dikatakan yang kedua? Tadi yang pertama, mintalah. Dan kedua, carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Mintalah akan diberi, dan carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Apa yang dimaksudkan Yesus di sini cari? Disuruh cari sama Tuhan, tadi disuruh minta. Sekarang disuruh cari. Apa yang harus dicari? Bagi orang Israel pada waktu itu, dan apa yang harus dicari bagi kita sekarang ini, bagi kita yang melayani Tuhan, bagi kita hamba-hamba Tuhan, bagi kita pelayan-pelayan Tuhan, bagi kita jemaat Tuhan, apa yang harus kita cari? Mari kita lihat di ayat yang pasal 6 ayat yang ke-33 itu. Apakah yang harus dicari? Ya, ayat 33 demikian berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi Yesus suruh mencari di sini bukan cari berkat, bukan cari pelayanan, bukan cari sesuatu hanya untuk sesuap nasi. Saya melayani saya dapat berkat, saya melayani saya bisa makan anak-anak. Bukan itu maksudnya mencari ini. Saya melayani supaya jemaat jadi banyak, saya melayani supaya gereja jadi besar, saya melayani supaya usaha diberkati. Bukan itu konsepnya mencari Allah. Konsepnya mencari Allah adalah mencari kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah? Allah mau bertata di dalam pribadi. Allah mau hadir dalam pribadi. Itulah kerajaan Allah. Karena Yohanes sendiri berkata, kerajaan Allah sudah dekat dan kerajaan Allah sudah datang. Dan siapakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah sudah datang adalah Yesus Kristus. Orang ada dalam kerajaan Allah berarti bersama-sama dengan Allah. Orang ada dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Kristus. Karena Yesus mau datang dan Yesus mau tinggal dan Yesus mau diam. Itulah kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah sendiri adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus mau datang dan mau bertata dalam pribadi kita. Itu dikatakanlah carilah kerajaan Allah. Apakah Yesus sudah bertata dalam pribadi kita atau belum? Apakah kita sudah menemukan kerajaan Allah dalam pribadi kita atau belum? Maka dicarilah kerajaan Allah itu. Karena itulah yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita adalah mencari kerajaan Allah. Ketika sudah menemukan yang namanya kerajaan Allah, maka di situ kan dikatakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika menemukan kerajaan Allah, maka ada suatu kebenaran yang akan hidup dalam pribadi kita. Suatu kebenaran itu akan datang dalam pribadi kita. Suatu kebenaran itu akan membenarkan seluruh hidup kita. Itulah kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah yang akan membenarkan kita. Oleh karena itu membenarkan dari mana? Membenarkan kita dari pelanggaran-pelanggaran. Membenarkan kita dari segala kesalahan-kesalahan, membenarkan kita dari segala dosa yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu menghadirkan kerajaan Allah, Allah hadir dalam hidup kita. Kita sudah menemukan kerajaan itu ada kebenaran. Oleh karena itu hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan kerajaan Allah dan kebenaran. Mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau sudah menemukan yang namanya kerajaan Allah dan ada kebenaran dalam hidup kita, maka apa yang dikatakan firman Tuhan itu di pasal 6 itu ayat yang ke-1. Pasal 7 ayat 1 maksud saya. Kembali. Pasal 7 ayat 1. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini yang dimaksudkan kalau menerima kerajaan Allah, ada kerajaan Allah dalam hidup dan ada kebenaran, maka firman Tuhan berkata di Matius 7 ayat 1, janganlah menghakimi. Janganlah menghakimi. Jangan mengambil penghakiman kepada orang lain. Karena kita juga sama-sama akan dihakimi. Berarti jangan menyalahkan terus pada orang lain ketika orang itu bersalah. Karena kita juga akan dihakimi. Karena penghakiman adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Kebanyakan manusia sudah memiliki yang namanya penghakiman. Yang artinya banyak manusia mau menjadi Tuhan. Kenapa kita katakan mereka menjadi Tuhan? Karena banyak manusia yang suka menghakimi.
Terkadang juga banyak pendeta yang sudah menghakimi sesama pendeta. Berarti mereka sudah mengambil bagiannya Tuhan untuk menghakimi orang lain. Padahal penghakiman adalah haknya Tuhan, bukan haknya manusia. Bolehkah kita menghakimi? Boleh, bukan tidak boleh. Caranya bagaimana? Penghakiman kita adalah menegur. Penghakiman kita adalah menasihati. Penghakiman kita adalah memperbaiki kelakuan. Bukan penghakiman bahwa ini sudah bersalah tidak bisa lagi hidup benar. Ini sudah bersalah sudah tidak layak lagi. Nah, itu penghakiman yang sering terjadi yang kita berikan kepada orang lain. Karena itu firman Tuhan, kalau ada kebenaran maka janganlah kamu menghakimi orang lain. Menasihati, iya, oke, kita sudah mengambil bagian. Memperbaiki kelakuan, oke, kita sudah mengambil bagian. Menegur, oke, kita sudah mengambil bagian. Itu konteks penghakiman bagi orang percaya. Untuk apa? Memperbaiki. Bukan menghakimi bahwa orang itu sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Orang itu sudah nggak bisa lagi dihidupkan kembali. Orang itu ketika jatuh nggak bisa dipulihkan lagi. Nah, itu sesuatu penghakiman yang salah. Karena penghakiman, ingat, adalah milik Tuhan. Jangan mengambil haknya Tuhan sebagai penghakiman. Itu kalau mencari yang namanya kerajaan Allah dan kebenaran. Dan juga situ penghakiman di situ dikatakan apa? Ayat yang ketiga, di pasal 7 ayat yang ketiga. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Artinya apa? Jangan melihat selumbar di mata orang lain. Jangan melihat kelemahan orang lain, jangan melihat kesalahan orang lain, dan jangan melihat kelemahan-kelemahan, kekurangan orang lain. Jangan melihat kesalahan orang lain. Ketika melihat, ketika mendengar, baru disampaikan. Melihat disampaikan, mendengar disampaikan kepada orang lain. Berarti apa? Kita sudah mengambil bagian daripada penghakiman itu. Karena melihat selumbar di mata orang lain. Padahal selumbar di mata kita masih ada, tapi kita mengorek-ngorek yang punya orang lain. Kesalahan-kesalahan orang lain kita korek, kita bawa ke orang lain. Kekurangan orang lain kita korek, kita bawa kepada orang lain. Kita ceritakan kepada orang lain. Kita cerita kepada tetangga, kita cerita kepada saudara, kita bercerita kepada jemaat, akhirnya menyebar. Berarti apa? Sudah mengambil penghakiman. Itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Mengapa kita mengambil haknya Tuhan? Apalagi mengorek selumbar di mata orang lain. Baru dijelekkan kepada orang lain, diceritakan kepada orang lain, seolah-olah yang dilakukan adalah benar, padahal salah di mata Tuhan. Berarti apa? Sudah mengambil penghakiman. Ini dikatakan mencari kebenaran, mencari kerajaan Allah. Janganlah terjadi seperti ini. Ayat 5 dikatakan orang seperti disebut adalah orang munafik. Orang munafik. Ya, firman Tuhan berkata seperti inilah orang seperti ini adalah orang munafik. Membuka, mengorek selumbar di mata orang lain adalah orang munafik. Menceritakan kekurangan kelemahan orang lain, itu adalah orang munafik. Apalagi menceritakan jemaat, apalagi menceritakan majelis, apalagi menceritakan gembala sidang. Oh, gembala sidang ini layak. Oh, gembala sidang ini benar. Oh, gembala sidang ini tidak belajar. Itu sudah mengorek. Berarti kita sudah mengambil penghakiman yang Tuhan punya. Nah, inilah yang Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah. Supaya tidak menjadi orang munafik. Tidak menjadi orang yang hanya menghakimi orang lain. Apa selanjutnya dikatakan di ayat 6 situ? Ayat 6 dikatakan firman Tuhan berkata apa? Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan melemparkan kepada mutiara, kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Artinya apa? Berarti kita ini cuma apa? Membuang mutiara-mutiara kepada babi, melemparkan mutiara kepada anjing dan kepada babi. Sesuatu firman Tuhan yang perlu kita sampaikan, bicarakan bahwa kamu harus begini begitu, pakai ayat lagi, itu membuang mutiara kepada babi. Jangan menyampaikan firman Tuhan dengan asal berbicara kepada orang lain dengan sedikit-sedikit memakai ayat, sedikit-sedikit memakai ayat. Ayat yang disampaikan seolah-olah sudah benar, seolah-olah meneguhkan. Jangan lupa, setan berbicara kepada Yesus pakai ayat. Ketika Yesus selesai puasa, si ular ini, si setan ini berbicara kepada Yesus pakai firman. 2 kali dia pakai firman. Oleh karena itu yang kita sampaikan, butuhkah firman Tuhan itu atau hanya datang dari pikiran dan
hati kita untuk menyampaikan supaya dia mendengarkan bahwa kita seolah-olah hafal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Padahal iblis pun mengerti firman Tuhan. Iblis pun pakai ayat. Jangan menyerang seseorang dengan memakai ayat. Karena firman Tuhan berkata apa? Bagaikan kita melemparkan mutiara kepada anjing dan kepada babi-babi. Karena salah menempatkan firman Allah. Salah menempatkan memakai firman Allah untuk menyerang seseorang. Salah menempatkan firman Allah untuk menghakimi seseorang. Dengan selalu suka memakai ayat. Ini. Yang seperti ini adalah orang-orang yang katakan munafik. Oleh karena itu, bagaimana cara kita harus berbuat kepada mereka? Dan apa yang harus kita kerjakan? Perbuatan kita apa? Mari kita lihat di pasal 7 ayat ke-12. Apa firman Tuhan berkata? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Cara yang harus kita perbuat, cara tindakan yang harus kita lakukan. Sesuatu yang kamu inginkan atau kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Yang artinya apa? Kerjakanlah apa yang harus kita kerjakan, perbuatlah apa yang harus kita kerjakan. Yang bukan punya bagian kita nggak usah dikerjakan. Kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, apa yang harus kita kerjakan, itulah yang harus kita kerjakan. Kita berbuat baik, orang berbuat baik, mereka berbuat baik, kita berbuat baik. Kerjakanlah apa yang kita harus kerjakan. Perbuatlah apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan kepada orang lain, bukan berdiam diri. Bukan ngomong yang banyak, tapi kerjakan apa yang menjadi bagian di dalam hidup kita yang harus kita kerjakan. Bagian yang harus kita kerjakan melayani, layanilah. Bagian yang harus kita kerjakan bekerja, bekerjalah. Bagian yang harus kita kerjakan untuk memimpin pujian, kerjakanlah. Bagian yang harus kita kerjakan untuk menjadi seorang leader, kerjakanlah. Bukan dibantah, bukan membantah, atau bukan mengelak, tapi mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Karena pekerjaan yang kita kerjakan adalah bukan milik kita. Berarti yang sedang kita kerjakan adalah apa? Kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah berarti kita mengerjakan kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah yang harus kita kerjakan? Kerjakanlah apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Bagi kita hamba Tuhan yang sudah percayakan kepada kita adalah melayani domba-domba Tuhan. Bagi jemaat Tuhan, apa yang sudah percayakan? Tuhan percayakan kita menjadi seorang ketua koordinator. Tuhan percayakan kita menjadi seorang leader. Tuhan percayakan kita menjadi guru sekolah minggu. Tuhan percayakan kita menjadi pemimpin WL. Tuhan percayakan kita menjadi seorang pemimpin musik atau bermain musik. Itu sedang melakukan atau sedang mencari kerajaan Allah. Melakukan semua itu berarti ada kerajaan Allah. Inilah yang dimaksud kerajaan Allah. Melakukan pekerjaan yang harus kita kerjakan, yang apa Tuhan percayakan dalam pribadi kita. Bukan membantah, tapi mengerjakan dan melakukan apa yang harus kita kerjakan. Tanpa ada kata membantah, tanpa ada kata menolak. Karena yang kita kerjakan adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang kita kerjakan adalah milik Allah. Yang kita kerjakan adalah kepunyaan Allah, bukan punya gereja. Yang kita kerjakan adalah punya Allah, kepunyaan Allah. Yang kita kerjakan adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Jadi ketika Tuhan mempercayakan kita sesuatu yang harus kita kerjakan, janganlah kita membangga dan berkata, ya nanti dulu. Ya kasihlah kepada dia. Lah berikanlah saja kepada dia. Saya belum layak, saya belum bisa, saya masih begini dan saya masih begitu. Berarti tidak mau mencari kerajaan Allah. Orang yang mau mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka dia akan mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Itu mencari kerajaan Allah. Yang ketiga, mari kita lihat yang ketiga. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Yang ketiga adalah ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Mengapa dasar Yesus berkata ketuklah? Tadi suruh carilah. Carilah, kita sudah temukan apa yang harus dicari. Ketuklah, dan mengapa harus diketuk? Yang diketuk adalah pintu. Pintu siapa yang mau diketuk?
pintu hati. Pintu hati siapa yang harus kita ketuk? Orang mengetuk pintu bukan berteriak. Orang mengetuk pintu berarti dengan dekat kepada pintu itu baru bisa diketuk. Mengetuk pintu dengan cara yang sopan, mengetuk pintu dengan teratur juga. Maka Yesus berkata, ketuklah pintu itu. Berarti orang yang mengetuk pintu bukan dari jarak jauh. Orang yang mengetuk pintu adalah orang yang dekat dengan pintu itu. Nah, siapakah pintu itu? Yesus sendiri berkata, akulah pintu. Yesus sendiri berkata, akulah pintu. Jadi orang yang mengetuk pintu adalah orang yang dekat dengan Yesus. Orang kalau jauh dengan Yesus, tidak mungkin dia mengetuk pintu hatinya Yesus. Karena jauh. Jauh di sini adalah hubungannya yang jauh. Jauh di sini adalah sudah renggang hubungannya dengan Yesus. Jauh di sini adalah tidak mau berkomunikasi dengan Yesus. Tapi orang yang mau mengetuk pintu adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan Yesus. Itulah orang yang mengetuk pintu. Karena Yesus berkata, ketuklah pintu. Dan siapakah pintu itu? Pintu itu adalah Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri yang berkata, akulah pintu. Pintu ke mana? Pintu menuju ke surga. Pintu ke mana? Pintu kebenaran. Pintu ke mana? Pintu jalan keselamatan. Karena Yesus adalah pintu. Jadi semua harus melalui pintu itu. Semua orang harus melalui pintu itu. Kalau masuk dalam kerajaan Allah, harus masuk melalui pintu itu. Jangan lewat jendela, tapi harus melewati pintu. Caranya pertama adalah ketuklah pintu itu. Mengapa harus diketukkan pintu itu? Ya. Kan ayat yang ke-13. Saya bacakan ayat 13. Tadi sudah dijelaskan tadi ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Kenapa Yesus berkata, ketuklah pintu itu? Karena dikatakan pintu itu adalah sesak. Mau masuk pintu itu sesak. Mau masuk pintu itu kecil. Tetapi orang yang menuju tidak masuk melalui pintu, mereka akan menuju kepada kebinasan. Yang artinya lebarlah pintu yang menuju kepada kebinasan. Mengapa dikatakan sesak masuk melalui pintu? Kok bisa sesak di sini? Dasarnya dari mana disesak? Sesak di sini adalah sulitlah bagi mereka orang yang mau datang dan mendekat kepada Yesus, sehingga Yesus berkata terlalu sempit orang untuk datang kepada Yesus. Terlalu kecil mereka memandang pintu itu. Terlalu sempit mereka memandang pintu itu. Terlalu rendah mereka memandang pintu itu. Sehingga yang dipandang adalah pintu yang besar, yang dipandang adalah pintu yang lebar. Sesungguhnya pintu yang membawa keselamatan dianggap adalah rendah, dianggap adalah sempit, dianggap adalah kecil, dianggap adalah tidak berguna. Sehingga dia berkata, sempitlah pintu itu, sesaklah pintu itu. Tapi justru yang sempit, yang sesak, itu yang harus dituju. Yang dianggap enteng, yang dianggap rendah, yang dianggap orang biasa. Tapi justru disitulah Tuhan berkata, ketuklah pintu yang sesak itu. Bukan mencari pintu yang besar, bukan mencari pintu yang lebar. Justru dikatakan pintu yang besar, pintu yang lebar menuju kebinasaan. Kenapa dasar ini dijelaskan sama Yesus, ketuklah pintu, walaupun pintu itu sempit? Karena orang menganggap terlalu sempit, terlalu kecil. Buat apa percaya kepada Yesus? Buat apa melayani Tuhan? Buat apa ikut Tuhan? Kok saya ikut Tuhan belum diberkati? Sama melayani Tuhan saya belum diberkati? Saya masih seperti biasa-biasa seperti ini, tidak ada perubahan hidup. Buat apa? Inilah Yesus katakan pintu itu sesak dan sempit. Karena sempit, karena sudah memandang pintu itu sempit, sudah memandang kepada keselamatan itu sempit. Sepertinya memandang kepada pelayanan tidak memiliki apa-apa, memandang kepada pintu itu tidak mendapat apa-apa karena sempit. Tapi yang dicari adalah pandangan yang besar. Oh, sana luas, sana lebar. Lebih baik kita ke sana saja. Lebih baik kita cari zona yang aman, mencari sesuatu yang lebar, mencari berkat lebih banyak, melayani supaya bisa jadi kaya, melayani bisa diberkati. Oh, di sana tempatnya bisa diberkati dan bisa menjadi orang kaya. Berarti harus ada di sana, di tempat yang lebar. Karena yang dipilih adalah berkat, bukan pintu yang sempit.
Karena itu firman Tuhan berkata, ketuklah pintu yang sempit itu. Dibandingkan dalam Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Siapa yang masuk melalui pintu, dia akan selamat. Masuk keluar menemui padang gurun. Itu pembandingan di Yohanes 10 ayat 9. Yesus berkata, akulah pintu. Siapa yang masuk melalui pintu, dia akan selamat. Masuk keluar menemui padang gurun. Masuk keluar bersama dengan Yesus, sudah mengetuk pintu yang benar, sudah masuk kepada pintu yang sesat, yang dianggap kecil oleh dunia. Keselamatan itu kecil, dianggap kecil, keselamatan itu dianggap sepele, maka mereka akan menemukan yang namanya padang gurun. Keluar masuk ada padang gurun yang indah, keluar masuk ada berkat Tuhan. Keluar masuk diberkati, keluar masuk dijaga, keluar masuk dipelihara, karena kita sudah mengetuk pintu itu. Itu dikatakan masuklah dan ketuklah pintu itu dan akan dibukakan. Ayat yang ke-14 dikatakan tadi, sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kehidupan. Jalan orang yang benar menuju kehidupan memang sesak dan sempit. Itu pandangan duniawi yang mengatakan bahwa keselamatan itu biasa-biasa saja. Ya, keselamatannya hanya dipandang secara sempit saja. Ya kan, buktinya saya selamat hari ini, buktikan saya hidup hari ini, buktikan saya makan hari ini, karena hanya dipandang bahwa pintu itu yang sempit. Oleh karena itu berkata, sesak memang. Pintu kehidupan yang benar itu sesak, sempit. Ini pandangan duniawi, ini maksudnya Yesus. Bukan berarti memang pintu itu kecil. Pintu itu terbuka lebar untuk bagi semua orang mau masuk. Tapi dunia memandang terlalu kecil pintu itu. Padahal pintu itu besar dan lebar bagi kita yang mau masuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan membuka diri untuk mereka datang kepada Tuhan. Tapi dipandang keselamatan itu adalah kecil. Ini orang yang mengetuk pintu. Orang yang mengetuk pintu maka dia akan menemukan yang namanya padang gurun. Ya. Yang terakhir, upah atau berkat. Upah atau berkat bagi orang fasik. Iya. Di ayat 21 pasal 7 ayat 21. Lihat kalau kategorinya orang munafik di sini yang suka menghakimi, yang tidak mencari kerajaan Allah, yang tidak mengetuk pintu itu. Maka di Matius 7 ayat 21, 22, 23 dikatakanlah, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku akan selamat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku akan selamat. Tapi saya berkata suatu saat, kamu pembuat kejahatan. Kenyallah kamu dari hadapanku, karena aku tidak mengenal kamu. Orang tidak melalui pintu, tidak mencari kerajaan Allah, tidak ada kebenaran. Suatu saat Yesus berkata, walaupun dia berkata, aku kenal Tuhan, aku percaya Tuhan, sejak dari kecil aku percaya kepada Tuhan. Aku beriman kepada Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan, maka suatu saat firman Tuhan berkata, hanyalah aku tidak mengenal kamu. Sekalipun kamu berdoa, sekalipun kamu meminta, hanyalah aku tidak mengenal kamu. Ini statement daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat yang ke-19 itu dikatakan, orang seperti ini adalah orang yang tidak menghasilkan buah yang baik. Akibat tidak menghasilkan buah yang baik adalah ditebang, dibuang, masuk ke dalam api. Tidak menghasilkan buah yang baik, tidak mencari kerajaan Allah dan kebenaran, tidak mengetuk kepada pintu yang sesungguhnya, tapi hanya mencari berkat. Maka orang seperti ini dikategorikan orang munafik atau disebut orang fasik. Maka dikatakan ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu berkat bagi mereka yang tidak mencari kerajaan Allah yang benar. Tapi orang yang benar, apa upah bagi orang yang benar? Upah yang orang benar ayat 7 pasal 7 ayat 7 menghasilkan buah yang baik. Apa menghasilkan buah yang baik? Ada kehidupan. Tadi masuk keluar menemukan padang gurun. Menghasilkan buah, melahirkan sesuatu yang baik, melahirkan kehidupan yang baik. Ini orang benar. Melahirkan buah yang baik. Buah yang baik dinikmati banyak orang. Buah yang baik menghasilkan yang terbaik. Dan akan dinikmati banyak orang karena menghasilkan buah yang baik. Tapi kalau buah yang jelek, siapa yang memakan buah yang jelek? Tidak ada yang memakan buah yang jelek. Tapi kalau menghasilkan buah yang baik, akan dinikmati oleh banyak orang. Artinya ada kehidupan. Ada kehidupan, maka orang lain menikmati hidup itu. Dan kita juga bisa memberikan hidup itu yang baik kepada mereka. Yaitu dikatakan menghasilkan buah yang baik yang diberikan oleh Bapa di surga. Buah yang baik yang diberikan oleh Bapa di surga.
Jadi orang benar yang mencari kerajaan Allah akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik di sini adalah mereka akan dipakai oleh Tuhan. Karena bisa menghasilkan, bisa dipercayakan. Karena mereka sudah mendapat kerajaan Allah itu. Ini orang yang benar, dapat menghasilkan. Bukan hanya dapat menghasilkan yang buah yang baik, tapi Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Apa hidup yang terbaik? Tuhan memprioritaskan hidup mereka yang melayani Tuhan, yang percaya dan bersandar berharap kepada Tuhan. Maka ada prioritas yang Tuhan berikan kepada Tuhan, yaitu Tuhan mengangkat derajat kehidupan manusia. Tuhan mengangkat martabat kita. Tuhan mengangkat derajat kita. Lewat kita dipakai oleh Tuhan. Lewat kita dipakai mulut ini dipakai oleh Tuhan. Maka Tuhan sudah mengangkat derajat kita. Tuhan sudah mengangkat hidup kita. Dan Tuhan peduli kepada hidup kita. Jadi orang yang berbuat baik dan mencari kerajaan Allah, Tuhan peduli. Bukan hanya Tuhan peduli, Tuhan sedang mengangkat hidup kita. Dari keterpurukan, Tuhan sedang mengangkat derajat kita. Dari kehinaan, Tuhan mengangkat martabat kita. Dari ketidakmampuan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada gembala sidang yang ada di GBI Siloam Kediri. Shalom alaihim besim amasya amar Adonai Sefaot. Shalom. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih hari ini Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami, memberkati kami semuanya. Walaupun secara virtual kami percaya Tuhan, Engkau saat ini Engkau menjamah kami semuanya Tuhan. Engkau hadirat-Mu sedang melawat kami semuanya Tuhan. Kehadiran mengubah hati kami Tuhan, sehingga kami tidak khawatir. Sehingga kami sekalipun ada di dalam badai, kami tetap percaya Tuhan itu mempunyai rancangan yang indah bagi kami. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami berdoa setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan itu Kau tinggalkan bagi kami semuanya. Damai sejahtera-Mu itu yang memelihara hati dan pikiran kami. Damai sejahtera-Mu itu yang membuat kami kuat. Dan damai sejahtera-Mu itu yang mengubah hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Tuhan, kiranya Tuhan turunkan berkat-Mu atas kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati di masa-masa pandemi. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan turun atas pekerjaanmu, turun atas buah tanganmu. Tuhan memberkati hidup pernikahanmu. Tuhan memberkati buah kandunganmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.